sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo. Di kesempatan ini secara khusus kita akan membahas bagaimana testimoni mereka, sehingga mereka, customer kita maupun orang-orang yang sudah meminang mobil Opel Blazer, ya, testimoni mereka, kenapa sih mereka kok memilih mobil Opel Blazer sebagai mobil kebanggaan mereka. Nah, di sini saya resume atau saya rangkum dari beberapa testimoni sahabat-sahabat kita yang sempat datang ke Rumah Blazer Sidoarjo, kemudian mau meminang mobil Opel Blazer. Jadi kadang-kadang gini, begitu ada customer yang datang ke kita mau meminang mobil Opel Blazer, kadang-kadang usil juga yang digelantik. Saya tanya gini, supaya apa? Untuk lebih meyakinkan mereka dengan tekad untuk meminang mobil Opel Blazer. Jadi mereka kadang-kadang gini, saya tanyain, Bapak mohon izin, kenapa dan apa alasan Bapak kok sehingga Bapak tertarik ini dengan mobil Opel Blazer? Jadi saya ingin tahu alasannya orangnya ini kenapa kok lebih memilih dan tertarik serta keracunan dengan mobil Opel Blazer. Nah, di situ saya ingin tahu alasan dari calon customer yang datang ke kita. Dan salah satu pendapat juga dari rekan-rekan yang sudah memakai Opel Blazer, kemudian juga dia mantan customer kita juga, kemudian dia suatu ketika datang lagi ke Rumah Blazer Sidoarjo. Dan rata-rata pengakuan mereka, testimoni mereka mengenai mobil Opel Blazer seperti yang akan kita bahas seperti ini. Jadi intinya sahabatku, ini testimoni mereka, kenapa mereka memilih mobil Opel Blazer, ya. Jadi di situ akan saya bahas lebih lanjut, kenapa mereka kok memilih mobil Opel Blazer, kok tidak memilih mobil yang lainnya. Nah ini, jadi begini sahabat yang luar biasa, sahabat pecinta Blazer atau mungkin sahabat-sahabat yang saat ini lagi berburu Blazer. Ini ada beberapa pertimbangan. Mungkin menjadi acuan panjenengan semuanya, acuan Anda di dalam mau meminang mobil Opel Blazer. Sahabatku, pada saat ada customer datang ke kita, kadang-kala kita bertanya kepada mereka, Bapak, apa sih alasannya Bapak sehingga Bapak kok berminat untuk meminang mobil Opel Blazer? Jawabannya begini, padahal ini mobil pertama bagi mereka, mobil pertama loh ya, mobil pertama. Jadi begitu mobil pertama, saya yakin orangnya dengan budget yang mungkin mohon maaf kisaran 45-50 juta, mereka berburu ya di OLX. Kira-kira mobil apa sih yang cocok dengan saya gitu, mobil apa sih yang cocok dengan diri kita. Nah, customer berpendapat seperti itu. Kemudian biasanya mereka di samping masalah budget, mereka dengan budget 45-50 jutaan, dia ingin mobil yang kelihatan gini, mobil gagah ya, mobilnya gagah, kemudian naikannya enak, kemudian untuk apa ini kelihatan juga mewah, kelihatan juga sudah kekinian ya, jadi sudah modelnya tidak ketinggalan zaman gitu. Jadi di situ acuan-acuan mereka yang pertama masalah ini budget satu, kemudian yang kedua pilihan mereka ingin mobil yang gagah, kemudian mobil yang nyaman, mobil yang mungkin bisa untuk keluarga ya, selevel atau mobil dengan tipe SUV ya, dengan model SUV ya, dimana mereka akan lebih leluasa gitu. Jadi secara detail pertimbangan mereka untuk meminang Opel Blazer menurut testimoni mereka adalah seperti ini sahabatku. Yang nomor satu nih sekarang. Jadi untuk Blazer itu menurut pendapat mereka adalah mobil yang gagah. Ya, mobil yang gagah. Dimana mobil ini kelihatan sangat gagah karena modelnya sudah SUV. Kemudian modelnya juga tidak ketinggalan zaman. Dari tahun 96 produk pertama Opel Blazer sampai 2006, mereka modelnya walaupun sekarang tahun 2020 sudah hampir usia 24 tahun. Tetapi dengan kondisi orsinilan pun mereka modelnya itu loh yang sangat-sangat bagus dan modelnya tidak ketinggalan zaman.
jadi masih bisa mengikuti zaman. Walaupun tidak dimodif apapun, mobil Opel Blazer sudah kelihatan gagah sahabatku. Kemudian yang kedua, mobilnya keren menurut mereka, ya. Jadi mobilnya keren. Dalam arti keren itu mobilnya juga tidak terlalu jadul ya, dengan budget 45-50 juta. Mereka lebih memilih Opel Blazer karena apa? Mobilnya keren, nggak kelihatan jadul. Dalam arti dari segi model, kemudian dari segi tampilan sudah kelihatan keren, gagah, keren gitu ya. Kemudian alasan mereka yang ketiga sahabatku, mobil Opel Blazer setelah ini kan test drive nih, kemudian kita review lagi pendapat mereka. Alasan nomor 3 adalah mobil nyaman. Nah ini mobil yang nyaman. Loh kok bisa nyaman sahabatku? Untuk mobil Blazer itu memang luar biasanya di suspensi ya, suspensinya sangat-sangat enak. Kalau mobil Jepang ya, mobil Jepang, saya juga pemakai mobil Jepang kok, ada satu unit, jadi kita tidak mendiskreditkan di situ, enggak. Mobil Jepang itu naikannya kalau suspensinya biasanya begitu ada polisi tidur atau apa gitu kan, gini ya, depan belakang gini ya. Tetapi kalau mobil Opel Blazer begitu ada jalan yang nggak rata, nggak enak, medan-medan yang mungkin jalan makadam atau mungkin ada polisi tidur, begitu dia melewati, dia suspensinya kan gini, ya, seperti air, seperti kita naik perahu. Jadi itu untuk Opel Blazer memang salah satu keunggulannya suspensinya benar-benar nyaman, seperti sedan. Ya, nyaman. Kemudian bentuknya sudah SUV. Nah ini perpaduan yang luar biasa untuk Opel Blazer. Makanya banyak sekali rekan-rekan yang memenang Opel Blazer dengan pertimbangan seperti itu. Itu pertimbangan ketiga sahabatku, nyaman. Kemudian dari sisi safety, ya safety, masalah keamanan mobil, keamanan pengendara ya dari sisi safety mobilnya. Di situ sudah lumayan bagus dan canggih. Walaupun tahun 96 untuk Opel Blazer ya 96 pertama diproduk, ini luar biasa. Dalam arti dari segi safety ya semuanya sudah terkondisi. Kalau masalah safety nggak usah dikata ya, kalau mobil-mobil buatan Amerika, buatan Eropa itu memang lebih safety daripada buatan yang lain gitu ya. Di samping itu dari sisi bodi sahabatku, safety dari sisi bodi. Jadi bodinya itu sangat-sangat tebal dan 2 lapis ya. Jadi maaf apabila ada benturan atau tabrakan atau seperti apapun, maka dari sisi bodi juga bisa melindungi pengendaranya atau drivernya atau mungkin penumpang yang ada di bagian dalam kabin. Jadi dari sisi bodi sangat-sangat tebal gitu ya. Kemudian makanya safety juga di situ. Untuk pada saat dikendarai itu juga pada saat mungkin kecepatan tertentu ya, mungkin 120, 130 atau di atas 100 lah. Itu sangat-sangat nyaman ya. Dari sisi safety-nya, kemudian dari sisi nyamannya, anteng udah. Jadi kadang-kala kalau kita nggak kontrol pakai Blazer yang masih standar ini, belum banyak modif dengan ban standar ya, ukuran-ukuran standar, kemudian suspensi yang nggak dineko-neko, itu kita dengan kecepatan yang kisaran 100 gitu seakan-akan masih kecepatan 60, 70. Karena apa? Nyamannya pada saat dikendarai, suspensinya nyaman, kemudian dengan bobotnya yang lumayan berat. Untuk Opel Blazer pada saat dinaiki dengan kecepatan tinggi juga sangat-sangat nyaman, sangat-sangat aman, nggak oleng gitu, enggak. Itu. Kemudian yang kelima, alasan mereka sahabatku, kenapa mereka memilih mobil Opel Blazer? Alasan mereka adalah mobil Opel Blazer adalah mobil mewah. Ini mobil Opel Blazer sahabatku di tahun 96-97 itu yang pakai kebanyakan itu dari orang-orang yang kalau di perusahaan ya yang punya jabatan sahabat, mungkin manajer, mungkin direktur utama seperti itu. Jadi Opel Blazer kalau bisa dikatakan untuk sekarang di tahun 2020 itu ya sama dengan selevel dengan Fortuner, Pajero seperti itu. Dan pada saat itu tahun 96 Blazer adalah selevel itu. Makanya itu dipergunakan operasional untuk orang-orang yang punya jabatan ya. Jadi untuk Opel Blazer itu memang merupakan mobil mewah ya, mobil yang dipakai orang-orang tertentu juga.
Kemudian mewah ini dari segi interior sahabat. Di tahun 96 untuk interior Blazer, dari segi tampilan door trimnya, dari segi tampilan dashboardnya dan interior yang lainnya sudah sangat-sangat istimewa. Jadi sudah termasuk mewah, nggak jadul. Walaupun sekarang tahun 2020 sudah berumur hampir 24 tahun, tetapi interior nggak kalah nih, nggak kalah sama mobil-mobil sekarang, nggak kalah. Jadi untuk interior memang mewah untuk Blazer, apalagi yang tipe DOHC LT Luxury Touring itu untuk door trim, kemudian joknya sudah kulit semuanya seperti itu. Kemudian tertariknya mereka ya customer untuk meminang Opel Blazer untuk yang keenam ini. Opel Blazer sahabat itu bisa dipergunakan di medan apapun ya. Jadi dibuat untuk kota-kota sangat nyaman. Kemudian untuk kalau mau dibuat luar kota, apalagi untuk medan-medan yang makadam, semi off-road atau medan-medan pegunungan itu ya enjoy saja. Jadi sangat nyaman untuk suspensinya, kemudian tarikannya seperti itu. Jadi untuk Blazer multifungsinya digunakan untuk medan kota-kota, oke. Kemudian apabila kita mau refreshing sama keluarga, itu untuk medan-medan yang semi off-road di pegunungan atau apa, oke juga gitu. Jadi multi talenta ini, kalau manusia itu multi talenta untuk Opel Blazer ini di medan apapun, oke gitu. Bahkan rekan-rekan kan banyak juga nih dari komunitas-komunitas yang Opel Blazernya walaupun standaran digunakan untuk naik ke Gunung Bromo seperti itu. Jadi dengan medan apapun Opel Blazer tangguh dan kuat. Kemudian dari testimoni yang selanjutnya, yang nomor 7, modelnya tidak ketinggalan ya, modelnya dari sisi model tampilan. Untuk mobil-mobil sekarang kan hanya menang dirubah modelnya sedikit saja, harga sudah berubah. Tetapi mayoritas ya tahu sendiri untuk kualitas mobil-mobil yang keluaran sekarang itu untuk bodi-bodinya, bumper depan belakang itu cenderung sangat ringkih ya, karena tipis bannya, sangat tipis. Dan itu dari segi safety atau keamanan dari pengendara dan penumpang ya memang beda dengan Opel Blazer ya. Jadi dari segi tampilan, dari segi modelnya untuk Opel Blazer tidak ketinggalan zaman. Walaupun tahun 96 masih mata beluh, tapi tidak ketinggalan zaman karena elegan sekali modelnya ya. Bagus. Kemudian tinjauan selanjutnya kenapa mereka memilih mobil Opel Blazer yang ke-8 ini ya. Yang ke-8 yaitu pajaknya murah ya. Pajaknya murah sahabat. Di mana tahun 96 sampai tahun 97 itu pajaknya hanya sekitaran 850 sampai 900. Kemudian tahun 98 kisaran di angka 1 juta sampai 1.100.000 ya. Jadi pajaknya sangat murah. Saya sendiri pada saat pertama meminang Opel Blazer nggak percaya. Ini mobil bagus, ini mobil murah, kok pajaknya murah gitu loh. Pajaknya murah sekali. Dalam arti hanya 850 sampai 1 juta untuk tahun 96-97 ya, itu pertimbangan mereka. Kemudian dari sisi yang lain sahabat, mobil ini walaupun tahun 96 pun ini sudah AC ya, sudah menggunakan AC ya. Jadi kalau mobil-mobil tahun 96 dulu kan banyak sekali yang produk-produk yang belum pakai AC. Untuk Opel Blazer sudah AC, jadi sudah ada sistem pendinginan juga di situ ya, sudah ada AC. Jadi sudah sangat-sangat istimewa untuk Blazer. Kemudian Blazer untuk alasan yang ke-10 itu sudah power window ya, sudah power window. Ke-11 sudah power steering, itu pilihan mereka. Kemudian yang nomor 12 untuk Blazer kelebihannya central lock ya. Jadi sudah power window, power steering, sudah central lock. Nah, kemudian kelebihannya lagi sahabat, untuk yang nomor 13 99% ya, 99% untuk mobil Opel Blazer yang kita dapati dan mungkin yang beredar di lapangan 99% nggak ada yang keropos. Kalaupun ada yang keropos itu ya sangat kebangetan yang punya ya, sangat, karena apa, nggak dirawat, dipanaskan, dihujan-hujanin, dipiarin, merana, itu keropos.
Tapi posisinya kalau wajar-wajar saja, masih dipelihara, masih dipakai gitu, enggak keropos. Jadi body-bodinya memang benar-benar istimewa, sasis-sasisnya nggak ada sedikit pun yang keropos ya. Itu. Kemudian selanjutnya sahabat, untuk Opel Blazer ya, Opel Blazer itu tahun 96 pertama produk itu sudah injek. Jadi Opel Blazer dari pertama pembuatan, pertama produk tahun 96 sampai tahun 2006 itu tidak produksi yang karbu ya. Jadi semuanya sudah injek. Kemudian untuk ini ya, Blazer itu mengapa mereka memilih Opel Blazer? Karena mobilnya murah. Tapi lah ini mobilnya murah tapi bukan murahan. Ada ya yang murah tapi murahan, ada. Kalau Opel Blazer ini mobil murah ya, dalam arti murah karena dengan fasilitas yang luar biasa, modelnya bagus, sudah power window, sudah power steering, central lock, injek, sudah AC, sudah seperti itu. Harganya loh yang siap pakai sahabat tahun 96-97 hanya di angka 45 jutaan ya. Yang belum modif loh ya. Kalau sudah modif 96 bisa jadi 90, 100 bisa tergantung modifnya. Jadi dengan budget 45 juta mereka dapat mobil yang sudah luar biasa gitu ya. Jadi sudah injek sahabat. Dari pertama pengeluaran 96 itu sudah injek. Sudah injek. Jadi sudah satu langkah lebih canggih ya dari mobil yang lain pada saat itu. Kemudian sahabat, untuk kelebihannya Opel Blazer, kenapa kok mereka tertarik memenang Opel Blazer? Sahabat, Opel Blazer ya jujur saja, ini mobil memang mobil penghobi, mobil makanya banyak sekali komunitas-komunitas yang ada, komunitas skala nasional ada, kemudian komunitas lokal ada, kemudian ada juga sahabat yang luar biasa, salut ke forum. Di situ ada forum komunikasi, forum konsultasi ya, FBI, salut. Lanjutkan forum Blazer Indonesia, di mana di situ ada sistem pembelajaran kalau ada kesulitan di situ bisa bertanya. Nah ada forumnya, ada klubnya atau komunitasnya, dan luar biasanya lagi sahabat. Untuk penyediaan spare part banyak sekali rekan-rekan seller sekarang. Jadi di onlinean Bukalapak ada, kemudian di Facebook jual beli Opel Blazer atau jual beli part Blazer itu sudah banyak sekali rekan-rekan yang jual. Jadi nggak usah khawatir. Makanya itu yang menjadi acuan pilihan mereka, ya. Acuan pilihan mereka karena adanya klub yang luar biasa, kemudian adanya forum yang sangat luar biasa. Kemudian seller-seller juga bertebaran banyak sekali, seller-seller atau penjual part Blazer, ada ori, ada KW, ada copotan. Makanya mereka nggak memikirkan lagi masalah kesulitan spare part ya. Nah disitulah mereka akhirnya tertarik dengan mobil Opel Blazer. Sahabat, mengenai bengkel ini, tinjauannya mereka, wah bengkelnya nggak seperti dulu Pak. Kalau dulu memang sulit gitu ya, sulit dijumpai. Nah karena sekarang itu sahabatku, untuk bengkel mobil Opel Blazer insya Allah hampir tersebar kok, hampir tersebar di wilayah Nusantara. Di situ ada listnya luar biasa. Kalau sahabat ada yang menghendaki silakan japri saya di nomor WA, itu nanti akan tak beri ini ya, list bengkel seluruh Nusantara ada. Jadi untuk bengkel sudah banyak, nggak seperti dulu. Nah, dengan hadirnya klub baik nasional maupun klub lokal, kemudian adanya forum yang luar biasa, juga rekan-rekan seller yang luar biasa juga, di mana bisa mensupport untuk ketersediaan spare part yang ada, maka di situ customer semakin ayem, calon-calon pembeli semakin ayem untuk Opel Blazer. Karena apa? Spare partnya ada banyak, bengkelnya juga sudah tersebar, dan luar biasanya sahabatku, tinjuan mereka, Pak aku suka mobil Opel Blazer itu klubnya atau komunitasnya itu benar-benar solid loh Pak, persaudaraannya. Itulah mengapa kok saya jujur saja sangat suka dengan mobil Opel Blazer, karena apa? Salah satunya sedulurannya itu luar biasa, seduluran, persaudaraannya di situ. Kemudian untuk kelebihannya yang lain sahabatku, untuk sekarang ya, jadi kadang-kadang masyarakat gini, belum beli mobil
mereka baru mau beli itu loh, tinjauannya nanti jualnya bagaimana gitu, nanti purna jualnya bagaimana. Kalau dulu memang jujur kita akui, dulu sebelum 6 tahun yang lalu itu Opel Blazer mungkin kalau Anda mau menjual atau membeli ada sedikit kesulitan ya menjualnya nanti kemana dan bagaimana. Nah, kalau sekarang alhamdulillah untuk purna jualnya atau menjualnya atau membelinya itu sudah banyak ya, sudah banyak rekan-rekan yang menjual dan membeli mobil Opel Blazer. Jadi kalau di Jawa Timur ada Rumah Blazer Sidoarjo, di Jawa Tengah juga ada, Jawa Barat ada, Lampung, Bengkulu, Palembang, Bali, banyak sekali sahabat. Jadi itulah kenapa akhirnya banyak sekali masyarakat yang keracunan, dalam arti keracunan ini terpikat dengan mobil Opel Blazer karena tinjauan itu tadi. Jadi tinjauannya plusnya itu tadi mobil gagah, mobil keren, sudah teknologinya juga canggih, sudah banyak sekali kelebihannya Opel Blazer. Dan dengan budget yang hanya sekitaran 45-50 juta sudah siap pakai sudah pokoknya. Nah, di situ mereka akhirnya membandingkan dengan budget 45 juta saya dapat mobil apa untuk mobil selain Opel Blazer. Tapi dengan budget 45 juta kita sudah dapat Blazer yang siap pakai, modif, maksud saya siap pakai dan secara model sudah sangat bagus. Baik, itu sahabatku. Jadi kadangkala kita juga melakukan sosial eksperimen ke orang-orang pemakaian Blazer. Kita juga minta informasi ke customer yang mau meminang mobil Opel Blazer. Kenapa mereka memilih mobil Opel Blazer? Tinjauannya seperti itu tadi, ya luar biasa. Jadi sahabatku semuanya, pada saat Anda mau meminang Opel Blazer, nggak usah ragu. Kalau Anda perlu informasi lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut mengenai bagaimana sih mobil Opel Blazer dan lain-lain, kita tim Rumah Blazer Sidoarjo siap melayani Anda 24 jam. Silakan di WA saya atau telepon kita konsultasi. Walaupun tidak beli di kita tidak ada masalah ya sahabatku. Jujur saja, mungkin Anda berada di luar pulau atau Anda mungkin berada di provinsi yang lain yang tidak memungkinkan atau mungkin ada kendala masalah akomodasi dan lain-lain. Apabila Anda mau mengedaki mungkin konsultasi, Pak saya mau meminang mobil Opel Blazer, mohon arahannya atau mohon pencerahannya, silakan calling, kita siap bantu ya. Jadi intinya apa? Intinya supaya sahabatku, sedulurku semuanya, mobil Opel Blazer, visi misi dari Rumah Blazer Sidoarjo bagaimana agar bisa lestari, bagaimana agar bisa tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Nah, otomatis tersebarnya mobil Opel Blazer ini juga menambah persaudaraan diri kita ke semua pemakai mobil Opel Blazer di seluruh Nusantara. Pokoknya tiketnya seduluran selawase, salam satu aspal. Nah, seperti itu sahabat. Jadi itulah kurang lebihnya apa dan mengapa testimoni daripada mereka sehingga mereka memilih mobil Opel Blazer. Baik sahabatku, semuanya untuk kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya atau mungkin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat saya dari Gopri Rumah Blazer Sidoarjo. Salam.